Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang sarjana teknik industri lulusan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau memulai bisnis Tiens waktu masih duduk di bangku kuliah. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang skripsi dan mulai berpikir untuk mendapatkan penghasilan, beliau menyambut baik ajakan teman sekelasnya untuk bergabung di bisnis Tiens. Berbagai penolakan, tantangan dari keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat tidak membuatnya putus asa mengejar kesuksesan di bisnis Tiens. Dengan prinsip, jika Anda ingin memiliki apa yang orang lain tidak miliki, lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Dan keyakinan akan masa depan yang cerah bersama Tiens membuatnya terus berjuang. Sekarang ini beliau berhasil memiliki kebebasan waktu dan finansial, hal-hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Reward luxury car, yacht, plane, dan villa telah berhasil diraihnya dalam waktu 5 tahun sejak mengambil keputusan menjalankan Tiens dengan serius. Beliau telah membantu puluhan orang menerima luxury car, yacht, plane, dan villa, serta ratusan orang penerima sukses trip, motor, dan mobil niaga di jaringannya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Eric Yong. Nah, perkenalkan, nama saya Eric Yong, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Anda yang masih baru, yang belum pernah ketemu sama kita, belum pernah ketemu sebelumnya ya. Saya pun waktu mulai pertama kali, itu saya seorang mahasiswa semester akhir. Nah, sedikit cerita, kenapa saya waktu itu tidak memutuskan untuk, saya segera memutuskan buat join di Tiens. Saya tipe orang yang waktu di presentasi, itu saya nggak pikir panjang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang sudah mencari-cari bisnis, peluang lah. Waktu itu saya lebih tepatnya bilang peluang. Satu peluang di mana bisa mengubah hidup saya Bapak Ibu. Karena saya adalah orang yang waktu itu punya mahasiswa dengan IPK yang pas-pasan. Ya, saya orang Solo aslinya. Saya dari Solo, saya kuliah ke Bandung, saya jadi anak kos. Saya merantau, saya anak kos, saya ngekos di depan kampus Unpar. Jadi Parahyangan di Bandung, masuk ke gang Bapak Ibu sekalian. Gangnya kecil. Gangnya kecil sehingga itu mobil nggak bisa masuk. Kebetulan saya waktu itu naik motor Bapak Ibu ya. Nah, saya tipe yang saya cari peluang karena saya itu sebenarnya malas bekerja. Pekerjaan formal maksudnya. Sementara kita tahu ya, kalau misalnya kita ini, kebanyakan dari kita Bapak Ibu, jangan jelas termasuk saya, dari kecil saya punya didikan dari orang tua saya, dari keluarga lah, dari kakek nenek, dari saudara-saudara, om, tante, paman, bibi, bude, pak ade, bule, dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Itu mereka semua mengarahkan saya buat kerja. Kenapa? Ya normalnya memang begitu kan. Memang begitu normalnya gitu. Jadi kuliah, sekolah cari nilai yang paling bagus. Kuliah cari IP yang paling bagus. Setelah itu cari kerjaan dengan gaji yang paling bagus. Betul kan Bapak Ibu? Anda juga mungkin sebagian seperti itu. Nah, kebetulan saya tipe yang memang tidak suka dengan pekerjaan formal. Saya waktu kuliah teknik industri, saya membayangkan kalau saya lulus kuliah dan saya harus duduk di belakang meja untuk ngurusin komputer misalnya, atau saya harus kerja di pabrik dan saya harus ngurusin mesin, ketemu sama alat ini itu, saya berpikir kayaknya saya nggak cocok banget, bukan tipe saya banget. Dan makanya begitu semester 9 saya di prestasi teman saya bisnis Tiens ini Bapak Ibu, saya bersyukur sekali karena saya langsung yakin bahwa ini adalah jalan yang dikasih Tuhan buat saya untuk mengubah masa depan saya. Ya, Anda bisa bayangkan semester 9 di teknik industri Unpar, waktu itu IPK saya sekitar 2,3. Semester 9 loh, 2,3. Nah, kalau saya mau mengejar lulus semester 10 atau 11, saya mungkin banget mentoknya itu sekitar 2,5, 2,6. Kalau dihitung aja udah nggak mungkin, 9 semester masih IPK 2,3. Kira-kira kekejar nggak nambah 1 atau 2, 3 semester lagi, saya bisa mencapai IPK 3,0. Sudah susah banget Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya bisa dibilang tuh waktu itu adalah mahasiswa yang madesu, masa depan suram gitu. Jadi makanya saya tahu, kalau gitu saya ngapain kerja. Teman-teman saya yang IPK 3,0, 3, sekian, itu aja mereka susah dapat pekerjaan. Saya punya satu orang teman yang dia asisten dosen. Asisten dosen loh, artinya pintar ya, IPK-nya mendekati 3,5. Dan dia sudah melamar ke 100 perusahaan. Dia cerita sama saya, curhat, kakak kelas ceritanya nih, beda 1 tahun. Dia bilang, saya udah lulus nih, masih kerja di kampus jadi asisten dosen. Kenapa? Karena saya ngelamar pekerjaan di 100 perusahaan, ditolaknya sama 110 perusahaan Bapak Ibu. Enggak ya, maksudnya 100-nya nolak semua. Dan dia sudah putus asa, sampai dia bilang sama saya, Rik, gini aja deh, kamu bikin perusahaan aja deh, saya kerja sama kamu. Dia bilang begitu sama saya.
Dia nggak sadar bahwa IPK saya cuma 2,3 waktu itu, lebih parah lagi. Ya, tapi saya berpikir teman saya ini berarti bagus ya. Dia melihat saya IPK jelek, tetapi dia masih berpikir, kakak kelas saya padahal ya, dia masih berpikir bahwa saya ini calon orang sukses kayaknya. Maka dia mau kerja sama saya. Oke, tapi intinya waktu saya join Tians, dia nggak mau join juga Bapak Ibu. Ya sudahlah, itu nasibnya dia ya. Nah intinya setelah itu saya bergabung di Tians dan saya sangat semangat, saya sangat positif. Jadi nggak ada alasan, nggak ada waktu yang saya buang. Sehingga selama 2 semester berikutnya saya nggak pernah masuk kuliah. Kan saya bilang saya nggak mau buang waktu buat sukses. Kan ada ujar-ujar yang bilang kan, kalau Anda bisa sukses muda, bisa cepat sukses dan masih usia muda, kenapa nunggu tua? Kenapa nunggu lama gitu kan? Nah saya berpikir, saya punya target waktu itu, mau dapat mobil BMW itu dalam waktu 3 tahun. Waktu saya kan masih dikasih mobil mewah kan. Sekarang cash reward ya sama aja dapat mobil juga. Tapi waktu itu langsung dikasih barangnya kalau saya Bapak Ibu. Jadi saya punya target. Saya mau ngejar waktu 3 tahun buat jadi Silver Lion dan dapat 1 buah mobil BMW gratis. Waktu saya kan Silver Lion harus dapatnya Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau buang waktu. Waktu saya terbatas cuma 3 tahun nih. Kalau saya buang waktu dengan kuliah, ini saya loh ya. Jadi kalau Anda yang hari ini mahasiswa jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Tapi syukur-syukur kalau besok Anda berhenti kuliah juga syukur-syukur aja nggak apa-apa. Berhenti kuliah bukan cari alasan nggak mau kuliah, tapi karena mengerjakan bisnis Tiansi Bapak Ibu ya. Kalau hasilnya bagus kan kenapa enggak gitu. Nah waktu itu kebetulan saya memilih. Ini bukan buat dicontoh. Kalau ada dosen di sini mohon maaf. Ya, saya nggak bermaksud menghasut para mahasiswa Anda. Ini saya cuma cerita saya. Waktu itu saya memutuskan 2 semester berikutnya saya nggak kuliah. Kenapa? Sebenarnya simple. Karena setiap kali saya masuk ke kampus, duduk di bangku kuliah, terus dengerin si dosen, itu saya berpikir gini, ini kok saya kayak orang bodoh ya dengerin si dosen saya ngomong ya. Dia kan kakak kelas saya juga, paling beda 2, 3, 4 angkatan gitu. Dan saya tahu dia nggak pernah kerja. Dia ngajar kuliah mengenai ilmu ekonomi misalnya, atau mengajarin mengenai manajemen kewirausahaan, atau manajemen itu, dia nggak pernah bekerja sama sekali. Semua yang dia sampaikan itu adalah textbook Bapak Ibu. Dari buku dia baca, dia sampaikan ke kita. Tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali. Nah kira-kira menurut Anda, setelah saya tahu bisnis Tiansi, saya ketemu dengan para apen saya, Pak Naga Sugara, Pak Alis Tendean, yang mereka orang-orang sukses. Belum bisa sukses sekarang jelas tentunya waktu itu ya. Tetapi mereka sudah sukses buat saya waktu itu. Dan saya membandingkan langsung otomatis kan. Dosen saya ngomong nggak jelas. Sementara saya punya apa-apa yang mereka pelaku dan mereka sukses di bisnisnya. Terus ngapain saya harus dengerin dosen saya itu gitu. Buat saya itu cuma omong kosong Bapak Ibu. Jadi saya berpikir kalau saya buang-buang waktu 1 hari dengerin dia atau 2-3 jam itu saya nggak tahan banget gitu. Saya mending keluar presentasi. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Jadi saya bilang sama Anda hari ini adalah saya punya alasan bahwa saya waktu itu nggak mau masuk kuliah karena menurut saya itu buang-buang waktu. Oke? Tidak semua dari Anda harus ikutin saya. Anda yang masih kuliah, Anda mau lulus silahkan, nggak jadi masalah. Ya, bahkan akhirnya pun di semester 11 itu pun saya juga akhirnya di 3 bulan terakhir semester 11 saya juga segera mengerjakan skripsi saya. Kenapa? Karena setiap hari papa saya telepon dari Solo. Rick, kamu kapan lulus kuliahnya? Kan bosan juga lama-lama digituin Bapak Ibu ya. Karena orang tua saya waktu itu nggak setuju saya jalanin Tiansi. Ya, papa saya bilang, ngapainlah jalanin bisnis seperti itu? Padahal beliau nggak pernah tahu bisnis MLM sebelumnya, nggak pernah jalankan. Tapi seperti banyak orang di luar sana yang kena stigma negatif mengenai MLM, dia bilang, udahlah itu kan bisnis MLM nggak bagus, ngapain kamu kerjakan? Yang penting adalah kamu kuliah, ya, papa masih bisa bayarin kamu kuliah. Oke, jadi kamu kuliah aja, selesaikan cepat-cepat. Saya pengen lihat kamu jadi sarjana. Karena impian orang tua saya, Bapak Ibu, pengen lihat anaknya jadi sarjana. Karena orang tua saya, papa mama saya itu jebolan SMP. Jadi SMP aja nggak lulus. Sangat tidak salah, sangat wajar kalau mereka punya impian anaknya lulus kuliah, jadi sarjana. Oke, nah jadi akhirnya 3 bulan terakhir semester 11, saya ngebut bikin skripsi. Gampang skripsi mah, kalau ada yang bilang skripsi susah itu pembohong tuh. Mahasiswa bohong, skripsi susah Pak, saya banyak waktu. Gak sempat datang ke CPM, gak sempat datang ke OP, gak sempat datang ke VS, ngapain kerjain skripsi, bohong. Bohong. Anda gak bisa nipu saya, kenapa? Karena saya pernah ngerjain skripsi juga, jadi saya tahu gampang skripsi itu. Tinggal copy paste, edit dikit beres Bapak Ibu. Ya, gampang kok. Anda nanti kalau jadi pembicara bikin materi juga bikin PPT kan edit-edit gitu, ganti-ganti, gampang kok. Saya udah belajar dari waktu saya masih kuliah. Skripsi, edit, udah tinggal di print, dicetak, kasih ke dosen. Terus udah gitu tinggal sidang. Sidang selesai, saya keluar dapat A Bapak Ibu, udah jago presentasi, bintang 7 waktu itu. Ya. Jadi kalau teman saya yang lain mau nunggu giliran sidang,
Kan ada beberapa orang sekaligus ya, 1 jam, 1 jam, 1 jam gitu jaraknya ya. Mereka pada gemeteran tuh di ruang depan ruang sidang, dikasih kursi gitu, duduk gemeteran. Aduh, stres. Saya bilang, ngapain stres? Saya santai aja Bapak Ibu, santai aja. Mereka stres, kenapa? Saya tiap hari presentasi Bapak Ibu. Bukan ke dosen lagi presentasinya. Ya ketemunya orang macam-macam kan. Dari mulai orang biasa, teman kuliah, sampai ketemu wali kota, ketemu gubernur, ketemu bupati, ketemu orang penting, pejabat udah biasa. Ini cuma dosen penguji 2 orang, kecil. Serius, kecil lah, cuma dosen penguji 2 orang ya nggak. Saya masuk, cepet banget 45 menit saya selesai sidang, keluar senyum-senyum, keluar nilainya langsung A Bapak Ibu sekalian. Beres. Oke. Kemudian sekitar berapa bulan berikutnya, 2 atau 3 bulan kemudian saya wisuda. Waktu saya wisuda, itu saya pas naik jadi bintang 8. Saya pas naik bintang 8. Jadi totalnya 1,5 tahun dari awal saya kerjakan bisnis ini saya bintang 8. Dan waktu saya bintang 8 saya wisuda, itu kebanggaannya beda. Waktu saya pakai toga terus kemudian talinya dipindahin gitu loh Bapak Ibu. Anda bayar kuliah lama-lama 4-5 tahun itu hanya buat begitu doang sebenarnya. Aneh, saya nggak ngerti deh. Gitu doang. Ya. Sudah dipindahin begitu, kita senang-senang sama teman-teman ya. Yang satu angkatan waktu itu kan kita tinggal sisa-sisanya Bapak Ibu ya. Kan saya sudah semester 11 lulusnya kan. Sisa-sisa itu yang pinter-pinter udah lulusnya 8 semester gitu ya, 9 semester paling telat. Kita ada semester 11 tuh tinggal sisa aja Bapak Ibu. Kita kemudian foto-foto senang-senang, selesainya mereka stres. Selesai mereka stres. Kenapa? Karena mereka berpikir, habis ini kita ngapain ya? Hidup kita berlanjut lagi kan? Perayaan cuma sebentar, hidupnya berlanjut lagi Bapak Ibu. Terus mereka pada pusing, mau kerja kemana, ngelamar pekerjaan apa, mereka pusing Bapak Ibu. Sementara saya jalan ke ATM ngecek bonus, belum ada TMIS, ngecek bonusnya waktu itu di atas 40 juta sebulan ya. Nah, Anda bisa bayangkan dengan bonus puluhan juta, sementara teman-teman saya waktu itu yang lagi stres, kalaupun mereka diterima kerja, ingat tadi yang saya bilang kakak kelas yang ngelamar ke 100 perusahaan ditolak oleh 110 perusahaan ya. Kalaupun keterima kerja, gajinya berapa waktu itu UMR tahun 2003? 1 juta. Sementara saya passive income, mau diem puluhan juta tiap bulan masuk kantong. Dan saat saya lulus kuliah, saat saya bintang 8, saya udah bisa beli mobil sendiri. Waktu itu belum dapat BMW dari Tians ya, karena 2003. Tapi saya udah beli mobil sendiri. Honda Genio zaman itu ya, cash. Kalau Anda masih tahu Honda Genio, Anda seumuran sama saya atau lebih tua. Yang depan kayaknya. Yang belakang nggak tahu. Oke. Nah, beli cash. Kemudian di bulan berikutnya lagi saya beli apartemen 1 biji di Setiabudi di Bandung, harga 300 juta. Bulan depannya lagi saya beli apartemen 1 di Kelapa Gading Square, Mall of Indonesia di Jakarta. 1 lagi harga 300 jutaan. Bintang 8. Kita kembali ke neraka, ke teman-teman saya tadi yang lagi stres. Tadi surga kan? Iya enggak? Karena apa? Karena saya milih join Tiansi Bapak Ibu dan saya kerjakan dengan serius ya. Oke, itu surga. Ingat, ada surga, ada neraka Bapak Ibu ya. Kita geser ke neraka ya. Neraka. Teman-teman saya yang tadi habis wisuda, terus mereka stres karena nggak bisa dapat pekerjaan. Nah, hari ini kalau Anda yang mahasiswa sudah dengar cerita saya singkat Bapak Ibu ya. Teman-teman Anda tinggal pilih, mau ada di surga atau mau ada di neraka. Gitu aja. Oke. Jadi skripsi nggak ada alasan, ya kuliah nggak ada alasan. Menurut saya malah mahasiswa yang masih kuliah atau Anda yang masih SMA itu benar-benar saat yang tepat buat mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena waktu Anda masih banyak, teman-teman Anda masih banyak. Kalau Anda sudah lulus kuliah, teman-teman pada hilang semua kan? Kerja sini, kerja situ, pindah keluar kota, kita hampir nggak punya teman. Kalau Anda bekerja di kantor nantinya waktu lulus kuliah di satu perusahaan, temannya cuma sedikit di situ. Kecuali Anda mau jadi buruh pabrik yang 1000 temannya. Buruh pabrik sepatu, mohon maaf, tapi kan banyak temennya kan, ribuan. Tapi kalau Anda S1 biasanya kan gak akan jadi buruh kan, Anda kerja profesional pasti S1 kan, sehingga akhirnya apa? Anda kerja di kantor atau di bank yang cuman apalah temennya cuman sedikit Bapak Ibu. Lebih susah kerjakan Tiansi, kenapa? Daftar namanya sedikit. Tapi kalau Anda masih SMA, masih kuliah, saat yang sangat tepat buat kerjakan Tiansi ya. Oke, sekarang kita ke materi saya Bapak Ibu. Tadi baru pembukaan. Tadi cuman basa-basi aja ya. Nah, sekarang kita bicara materi yang sesungguhnya. Jadi hari ini saya mau buat Anda berpikir, ini kan leader semua di sini ya. Jangan berpikir bahwa CP 1 bulan itu normal. Enggak, itu lambat. Kalau Anda serius, Anda harusnya menjadi CP ditutup buku bulan pertama.
Oke, kalau Anda join ini tanggal 24, besok tutup buku, oke lah, Anda mungkin nggak keburu ya. Tapi kalau Anda join ini di awal bulan, Bapak Ibu, minggu pertama gitu, Anda punya kesempatan 3 atau hampir 4 minggu buat menjadi seorang royal. Itu sangat normal. Ya, saya dulu mencapai, waktu saya awal join dulu, belum ada royalan, Bapak Ibu, belum ada PBO ya. Support sistemnya juga masih belum jelas waktu itu, Bapak Ibu, masih zaman kegelapan. Tapi saya bisa mencapai TNBV yang bahkan lebih besar daripada seorang royal di bulan pertama saya bergabung. Oke ya, jadi Anda pasti bisa. Mulai sekarang, pokoknya Bali tetapkan di pikiran Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa 1 bulan royal untuk orang baru itu normal. CP doang 1 bulan itu memalukan. Oke ya? Oke, sip. Nah, saya dari Bandung, Anda mungkin sudah dengar bahwa Bandung itu banyak anak mudanya. Kemudian sekarang ini banyak yang online-nya hebat gitu Bapak Ibu. Bukan cuma online, karena masanya juga besar. Kalau cuma online aja, jualan online kan nggak mungkin masa juga besar kan. Artinya mereka combine online dengan offline juga dengan sistem. Nah, makanya itu sebabnya saya memilih satu materi yang menurut saya kayaknya pas banget nih buat di Bali ya. Ini judulnya Bapak Ibu. Apakah harus online? Oke, kenapa? Karena banyak leader-leader yang sudah tidak muda lagi, mereka galau. Di mana-mana. Maksud saya Bapak Ibu, ya karena saya kan join di zaman waktu itu kita hanya punya yang namanya 7 langkah. Tetapi sekarang ini banyak anak-anak muda yang sukses dengan online-nya gitu. Oke, nah hari ini saya mau kupas ke Anda, bukan lengkap ngajarin gimana jualan online, saya pikir nggak perlu. Banyak teman-teman di sini juga sudah jago gitu ya, yang muda-muda terutama. Tetapi yang saya mau bahas adalah judul ini, apakah memang kita ini harus online buat bisa berhasil di bisnis Tiansi? Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya mau bicara dulu mengenai aktivitas kita di bisnis MLM. Sebenarnya mau offline mau online, intinya adalah kita kerjakan bisnis Tiansi Bapak Ibu, itu 3 kata ini Bapak Ibu. User, selling, dan sponsoring. Cuman itu. Tetapi dalam aktivitas ini nantinya kita akan nyambung ke offline dan online ya Bapak Ibu. Oke. Nah, pertama, user dulu atau konsumen. Sebenarnya konsumen itu apa Bapak Ibu? Nah, kita lihat kalau kita bicara network marketing dari sisi pemakai produk sendiri, sebenarnya pemakai produk itu adalah distributor yang sekaligus sebagai pemilik bisnisnya. Itu sebabnya kita mengkonsumsi produk kita sendiri kan. Di luaran sana, berapa banyak bisnis yang membuat kita kalau mengerjakan bisnis itu kita harus pakai produknya sendiri. Gak banyak. Kalau MLM beda banget Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara MLM itu adalah jaringan pemakai produk nih kata Kiyosaki. Jadi bukan sekedar jaringan penjual, tetapi kita lebih adalah jaringan pemakai produk. Sehingga yang di awal kita harus bangun adalah menjadi pengkonsumsi produk kita sendiri. Oke? Dan kita harus edifikasi ke jaringan bahwa omset dari konsumsi pribadi itu bisa menyumbang persentase yang cukup besar di jaringan kita daripada cuma sekedar jualan. Kenapa? Simpelnya begini, jualan nggak stabil. Tapi kalau pakai pribadi itu stabil. Contoh yang paling simpel lagi adalah dari kecil sampai sekarang di luar Tiansi, Anda di rumah memakai merek-merek yang ada di luaran yang sudah biasa Anda pakai dari kecil. Oke? Misalnya contoh minyak goreng. Kebetulan Tiansi nggak punya minyak goreng, jadi saya pakai contoh minyak goreng. Ya, kalau sabun, odol kita juga sudah punya, sampo kita punya ya. Nah, tapi kita pakai contoh yang Tiansi nggak ada. Contoh minyak goreng, Bapak Ibu. Oke? Anda pakai merek yang sama dari mulai kakek nenek sampai anak cucu gitu. Kenapa? Diwariskan tuh. Ya, diwariskan. Brand itu diwariskan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin baju juga diwariskan. Mungkin restoran yang Anda makan juga diwariskan tuh brandnya tuh. Pemikiran diwariskan tuh loh, kalau mau makan ayam betutu yang enak di sana gitu. Kan diwariskan biasanya ya. Nah, makanya kalau kita bicara pemilik bisnis di bisnis Tiansi ini, itu pasti pakai produk. Dan pakai produk itu lebih stabil omsetnya daripada kita hanya sekedar jualan. Orang jualan bisa beralih ke lain hati. Tapi kalau kita sudah pakai produk, kita merasakan khasiatnya, kita loyal dengan mereknya, kita nggak akan kemana-mana. Ini pentingnya pemakai produk. Nah, berikutnya lagi, selling. User, selling, sponsoring. Yang kedua adalah selling. Nah, jualan itu tetap jadi salah satu ujung tombak kita di bisnis ini. Semua bisnis, ujung tombaknya adalah sales atau marketing atau jualan Bapak Ibu. Tidak ada satupun bisnis di dunia ini, baik barang atau jasa, yang tidak jualan. Oke, tidak ada satupun. Semua pasti jualan. Karena apa? Jualan menghasilkan omset. Dan omset adalah lagi-lagi baliknya ke income. Kalau di kita bonus ya. Nah, kita lihat lagi. Di bisnis ini, yang beda dengan sekedar selling adalah kita tidak hanya jualan, tapi kita membangun brand image. Di luaran sana, kalau Anda bekerja, contoh, Anda bekerja, bukan Anda lah, di luar sana ya, saya sering tawarin tuh.
Bisa contoh sales, nawarin mobil Honda misalnya. Dia belum tentu naik mobil Honda kan? Iya. Kalau semua salesnya naik mobil Honda, bangkrut dong nantinya si dealernya. Masa semua sales dikasih mobil? Gak bisa. Ya, sales mau nawarin mobil BMW misalnya. Salesnya belum tentu naik BMW, malah bisa dipastikan dia nggak naik BMW. Tapi dia dengan pinternya, dia bisa bilang bahwa mobilnya bagus, enak dinaikin, irit dan sebagainya. Padahal dia nggak pernah pakai. Ya, dia cuma diajarin buat ngomong seperti itu, bener gak? Nah, kita kan tidak seperti itu, karena kita pemilik bisnisnya. Jadi kita membangunnya itu bukan membuat orang lain hanya beli produk kita, tapi kita membangun brand, ya merek kita, image kita bahwa kalau ingat Tiansi, ingat saya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya Anda di bisnis di luaran sana, kayak tadi sales tadi yang saya bilang, dia hari ini join ke Honda, terus besok dia ganti Toyota, dia telepon ke saya lagi, Pak, sekarang saya di Toyota Pak ya. Jadi saya nggak nawarin Honda lagi Pak ya, sekarang saya nawarin Toyota. Terus dia berapa bulan kemudian dia pindah nih, ya ke Suzuki. Dia akan bilang, Pak saya mau nawarin Suzuki, pindah terus. Saat dia pindah, dia nawarin yang berbeda lagi. Tapi kita di sini kita mau bicara konsistensi kan, loyalitas. Kenapa ya? Tentang Tiansi Anda sudah tahu, saya akan bahas panjang lebar. Jadi Anda tahulah kenapa Anda harus loyal di bisnis ini. Ini bisnis jangka panjang. Nah, kalau kita mau jangka panjang, kita mau membuat supaya lingkungan kita, keluarga, saudara, teman-teman kita, bahkan orang yang nggak terlalu kita kenal gitu, mereka begitu berpikir Tiansi, berpikir saya gitu. Ya, berpikir kita. Tiansi, oh Tiansi ya Pak Edi Kristanto, gitu loh. Ya, Tiansi ya Pak Adi Wijaya gitu. Oke, contoh seperti itu. Tiansi ya Pak Aryawan. Itu sudah harus kita tanamkan di benak kita Bapak Ibu, dan kita harus tularkan ke orang lain supaya dia berpikir seperti itu. Nah, jadi kita bicara sedikit mengenai merek habis ini ya. Tapi ini ada satu, ini guru yang sering saya baca bukunya waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah di teknik industri ada ilmu ekonomi, dan bukunya tebal banget, textbooknya bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Inggris itu salah satu yang bicara itu Peter Drucker Bapak Ibu. Dia guru besar ekonomi. Dia bilang, ini ada satu nasihat yang sangat penting mengenai bisnis. Yaitu tujuan dari sebuah bisnis adalah menciptakan dan menjaga customer. Nah, Anda lihat ya, menciptakan dan menjaga, nge-keep customer itu. Gak cuma jualan satu kali putus, ya kan? Tapi kita jual ke dia, terus kita bilang sama dia, daripada cuma beli ya, Bapak Ibu mau gak jadi pelanggan pintar? Join member aja sekalian. Downline Anda kan? Kalau jadi downline, Anda sudah jadi member, dapat PV kan, dapat poin. Kumpulin aja akumulasi, dapat bonus cashbacknya juga. Artinya dia akan loyal sama Anda. Sudah punya kartu member, ngapain dia belanja ke orang lain lagi? Pasti pilih belanja pakai ID-nya sendiri kan? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya ini, menciptakan terus menjaga si customer itu. Nah, kita bicara brand nih. Oke? Ada begitu banyak brand di dunia ini. Anda tiap hari di jalan ketemu sama ini. Ya, nggak usah di jalan. Anda lihat handphone aja. Sehari-hari Anda mungkin buka yang namanya itu Google ya, kacamata, oke? Itu Anda buka tuh Google dan lain sebagainya, oke? Nah, kemudian kita bicara mengenai kekuatan dari sebuah brand. Contoh aja, Coca-Cola. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Ini kan kita cuma ngasih contoh aja. Nah, Coca-Cola itu setiap harinya itu laku 1,8 miliar botol. Ya, botol atau kaleng 8 miliar. Artinya apa? Setiap harinya di seluruh dunia ada 2 orang yang minum Coca-Cola, dan tiap hari. Gimana nggak kaya Bapak Ibu sekalian? Ya, gimana nggak kaya raya? Anda tahu pemegang saham mayoritas buat Coca-Cola? Itu Warren Buffett namanya ya. Sekarang orang keberapa terkaya ya? Keempat terkaya kayaknya. Nomor 3 Bill Gates sekarang kan. Nomor 1 yang punya Amazon.com. Online nanti bahasannya juga ini ya, Jeff Bezos. Nomor 4 Warren Buffett, kalau nggak salah nomor 4. Nah, beliau pemilik saham terbesarnya Coca-Cola. Anda tahu nggak dividennya, keuntungan yang dibagi Coca-Cola buat si pemegang saham terbesar ini? Warren Buffett, tahun lalu. 500 triliun. Gila ya? Triliun Pak, saya 500 ribu aja belum kekumpul-kumpul Pak gitu ya. Oke, ini cuma contoh aja. Intinya adalah, kalau kita bisa membuat orang minded dengan produk kita, itu efeknya akan luar biasa. Ini nggak sehat loh. Ya nggak sehat. Tetapi orang minum. Gimana kalau misalnya kita kasih mereka yang sehat? Nah, gimana Anda membuat orang-orang berpikir bahwa kalau butuh kesehatan, ya Tiansi. Kalau butuh Tiansi, ya saya gitu. Oke? Brand Bapak Ibu penting sekali. Anda kalau di OP, tiap hari Anda kalau tiap minggu kalau Anda presenter, Bapak Ibu Anda akan lihat tuh penghargaan Tiansi, halaman penghargaan. Ada top 500 Asia brand ya. Oke, baru Asia loh.
500 sudah top banget. Kalau world gimana Bapak Ibu? Lebih luar biasa lagi ya. Nah, kita mulai dari kita. Kan yang membuat merek Tianxi terkenal karena kita juga. Oh, kita ujung tombaknya kok, ya. Nah, ini. Jadi Anda menempatkan brand image produk Tianxi seperti apa? Kemudian brand image Anda sebagai distributor atau leader Tianxi seperti apa? Kalau banyak orang melakukan bisnis dengan nggak benar, dengan cara yang ngawur, itu membuat brand kita jadi jelek kan? Saya waktu hari Kamis, saya terbang dari Jakarta ya, saya ke Bandung ke Jakarta. Waktu saya lagi nunggu mau check in di Bandara Soekarno-Hatta, saya dapat telepon. Handphone saya yang satunya, handphone yang khusus buat jualan online. Dia telepon. Nomor gak kenal, biasa namanya pelanggan, gak cuma WA, gak cuma SMS, mereka ada aja yang telepon. Jadi orang telepon dari Kalimantan. Ya, dia perkenalkan diri ke saya, kemudian dibilang, "Pak, saya mau sharing-sharing boleh ya?" Sharing, saya pikir mau sharing apa gitu. Terus dia ngobrol panjang lebar, intinya dia curhat. Bahwa dia sudah beli paket produk Tianxi katanya. Dia punya seller, jadi dia belinya dari orang yang jual online di Bandung. Dari yang di Bandung, kemudian dia dikirim produknya. Dia pakai habis. Kedua kalinya dia belanja lagi, nggak dikirim sama orangnya. Dikontak, dia bilang, "Ini sekarang saya sudah 5 hari Pak, ini hari kelima, saya telepon nggak pernah diangkat. Saya kontak, saya WA, nggak pernah dibalas lagi. Bahkan terakhir saya sudah diblok sama dia." Nah, ini contoh. Saya jadi tempat curhatnya banyak orang kayak begini Bapak Ibu. Banyak. Tadi pagi, dari kemarin malam malah sudah WA ya. Tanya mengenai Vitaline. Ya ini kan online kan, aktivitas banyak lewat WA ya. Tanya mengenai Vitaline. Kemudian terakhir tanya, dia bilang, "Dosisnya minum berapa kali? Kalau satu botol habisnya berapa? Isi berapa kapsul?" Kemudian dia bilang sama saya, "Tapi saya pakai 9 hari kok jerawatan ya?" Saya bilang, "Loh, Anda sudah beli produk Tianxi?" "Sudah." "Terus ngapain nanya sama saya? Kenapa nggak tanya sama penjualnya?" Masa sering jadi tempat sampah begini Bapak Ibu. Ini satu resiko online ya. Kita karena jadi tempat sampahnya orang yang nggak benar. Saya tanya sama dia, "Lah kalau Anda beli sama orang, kenapa nggak tanya sama dia? Kenapa nanya sama saya?" Orangnya sudah ngeblok, nggak mau ditanya lagi. Soalnya waktu saya beli, saya komplain kenapa 9 hari saya pakai Vitaline, saya minum sehari 2 kapsul, memang itu dosisnya. "Kenapa kok hari ke-9 saya jerawatan Kak?" kata dia. Saya jadi kakak kan kalau di online. Bukan Pak jadi Kak gitu ya. Tetap aja tua muda, tetap aja jadi Kak. Saya panggil dia juga Kak, masih umurnya 18, saya juga panggil Kak gitu kan. Nah, kemudian saya bilang sama dia, saya jelaskan panjang lebar. Nah, intinya adalah saya jadi tempat sampahnya orang-orang yang korban dari orang yang online seller yang nggak benar Bapak Ibu. Dan bisa dipastikan mereka kalau nggak reseller, mereka juga distributor loh sebenarnya. Ada yang begitu Bapak Ibu. Makanya penting sekali nih, kita mau menempatkan image kita sebagai leader Tianxi seperti apa. Kalau kita ngerusak bisnis Tianxi kita sendiri, membuat namanya jelek karena kita nggak melayani pelanggan kita dengan baik, waduh itu jadi repot sekali. Ya, kalau offline memang kita pasti berusaha layani dengan baik. Kenapa? Kan kenal sama orangnya, ketemu sama dia kan. Nah online tuh masalah di situ kadang-kadang. Jadi banyak distributor, ya mohon maaf itu terutama yang anak muda Bapak Ibu ya. Mereka seringnya berpikir menggampangkan gitu. Toh online kok nggak kenal sama saya. Transfernya rekeningnya juga bukan rekening asli, rekening pembantunya kali dibikinin sama dia buat transfer. Ya enggak? Itu banyak seperti itu Bapak Ibu, tetangganya gitu, dipakai nomor rekeningnya supaya nggak ketahuan siapa yang jualan. Nah kalau kita sudah nggak mau ketahuan bahwa kita yang jualan, artinya apa? Niatnya mungkin sudah nakal. Dan yang terjadi, saya sudah ngalamin, jadi tempat sampahnya orang-orang yang tanda kutip ketipu Bapak Ibu. Ya, nah maka penting sekali nih. Kalau kita mau menjaga keberlangsungan bisnis Tianxi, kita harus jaga image produk kita dan jaga image kita sebagai distributor Tianxi. Kalau enggak kena nantinya. Ya, orang yang di telepon saya waktu saya di bandara juga ngomel-ngomel. "Tolong Pak, Bapak kan distributor. Ya, kalau misalnya ada meeting-meeting begitu, tolong dong sampaikan. Jangan sampai ada yang begini. Ini kan merusak image Tianxi. Kalau saya nuntut, saya ngomongin jelek di internet bisa loh Pak. Tapi kalau saya ngomongin jelek di internet kan nanti kasihan perusahaan Bapak kena. Karena padahal produk Tianxi ini kata dia, ini bagus Pak. Saya sudah merasakan sendiri. Jadi saya tahu ini bagus. Jadi saya nggak mau ngomong jelek tentang perusahaan atau produknya karena ini yang salah oknumnya kata dia. Pelanggannya bisa sadar. Kenapa yang jualan yang distributor bisa ngaco seperti ini kan? Nah ini harus kita jawab Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi saya harap Anda paham ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah sekarang kita balik ke sini. Kesamaan offline dan online. Yang pertama, database konsumen. Tetap kita pasti punya database. Yang kedua, menjaga konsumen tetap rutin beli. Jadi baik offline, baik online, kita tetap jaga konsumen kita kan. Kalau offline kita kenal biasanya. Atau minimal temennya teman gitu, kenalan. Kita bisa jaga. Nah begitu online, meskipun kita nggak kenal, tetap kita jaga hubungan sama dia. Ya, saya semingguan lebih yang lalu ya, saya menjoinkan 2 orang
dari online. Cuman pelanggan, saya tawarin join member sekalian 99.000 karena belanjanya banyak, ambil paket bronze sekalian. 2 orang join, satu dari Serang, satu dari Semarang di hari yang sama. Dan dua-duanya gak kenal sama saya. Setelah selesai WhatsAppan, mereka transfer kirim barang, baru saya bilang, kenalan dong, nama saya Erik. Lucu gak? Kenal aja belum, sudah join. Setelah join, baru kenalan. Kalau selama ini kita bicara offline Bapak Ibu, kita harus kenal dulu sama orangnya, kita prestasi baru join ya. Oke, tapi tetap aja di luar itu, ya kita tetap jual dua ini Bapak Ibu. Database konsumen dan menjaga konsumen tetap rutin beli. Maka saya joinkan, supaya kalau mereka belanja, repeat order, itu mereka bisa ke saya terus. Ya, terutama mereka juga sudah punya kartu member kan, omset itu masuk ke saya. Kemudian menjaga brand produk tadi yang saya bilang, ya, menjaga brand image kita. Nah, ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Supaya menjaga semua hal tadi, yang pertama kita kasih edukasi dengan benar. Sudah saya bahas tadi ya. Kemudian tidak overclaim khasiat produk. Nah ini bahaya. Banyak banget, lagi-lagi terutama yang online. Ya, karena kalau offline ketahuan orangnya ya, mau bohong bisa dikejar sama pelanggannya. Tapi kalau online kan lagi-lagi nggak ketahuan. Sehingga yang terjadi adalah banyak yang overclaim khasiat produknya. Overclaim itu misalnya paket keperkasaan pria. Ya kan? Bisa memperbesar, memperbesar bonus sih nggak apa-apa. Ya kalau memperbesar itu kan nggak masuk akal Bapak Ibu ya. Gimana caranya Moncler bisa memperbesar itu? Saya kan minum dari tahun 2001, terus saya sepanjang dan sebesar apa Bapak Ibu ya? Saya nggak ngerti loh. Kan itu kebangetan Bapak Ibu. Kita harus kasih edukasi yang benar. Untuk vitalitas tubuh, kita lebih fit. Kalau kerja capek sampai malam atau nyetir luar kota nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk, betul. Doping alami, antibody alami, oke deh. Tetapi nggak yang berlebihan, memperbesar ini, memperbesar itu, ya oke lah. Itu harus kita beresin ya, tidak bisa seperti itu. Overclaim nanti akan menyerang ke diri kita sendiri. Begitu kita overclaim, orang yang minum dia merasa nggak ada perubahan apa-apa sesuai yang dijanjikan, dia akan komplain. Kalau komplain ngapain? Sosmed nanti beredar, viral. Yang jelek-jelek kan gampang sekali beredar zaman sekarang kan. Nah makanya kitanya harus hati-hati. Sama yang terakhir adalah tidak menjual di bawah di bawah harga distributor Bapak Ibu. Ini yang jadi masalah nih. Karena ini merusak semuanya. Orang yang menjual di bawah harga itu nggak peduli sama bisnis dalam jangka panjang. Mereka hanya mengejar keuntungan sesaat. Yang penting saya untung. Tahun depan bubar gara-gara lu jual di bawah harga gimana? Peduli amat. Yang penting gua untung. Ya, dia belum tahu rasanya yang sudah 18 tahun kayak saya Bapak Ibu. Bahwa kita mau punya bisnis jangka panjang dan bisa diwariskan. Ya kan saya sudah hampir 18 tahun sekarang di bisnis Tiansi ya. Nah, kemudian manfaat punya pelanggan. Masih bicara user tadi ya sedikit ya. Bonus directnya besar. PV-nya bisa dijadikan challenge ke grup. Contoh, kita ada nih challenge. Karena ada dolen-dolen yang mereka harus kita kasih challenge buat mereka mau ngejar. Tinggal dikit nih, tapi kita tahu kalau nih orang nggak diiming-imingi ini susah ngejarnya nih, agak males nih gitu ya misalnya. Kita bisa kasih challenge dengan PV. Kalau kamu bisa bawa orang 10 ke VS, kamu kan mau ngejar gold nih, ya Anda mau ngejar ke gold nih. Jadi tambahin dong, saya akan tambahin, tetapi kamu harus challenge 10 tiket VS, ya. Stok 10 tiket VS atau stok 5 tiket VS. Saya biasa bilang ke grup saya yang anak-anak muda, seringnya saya challenge seperti itu ya. Kalau orang-orang yang sudah dewasa, ya biasanya mereka memang sudah punya penghasilan sendiri. Tapi ini yang membantu sekali Bapak Ibu ya, challenge ke grup. Kemudian yang ketiga, duplikasi ke grup. Buat duplikasi, punya banyak pelanggan kan duplikasi. Kalau Anda punya pelanggan sebulan 3-5 juta aja, nggak usah banyak deh, 3-5 juta. Anda punya grup 10 orang, sudah 30-50 juta hanya dari pelanggan. Setoran bonusnya buat Anda berapa? Sudah lumayan kan? 3-5 juta pasti dapat. Oke? Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah bisnis kita menjadi aset yang lebih stabil karena nggak hanya mengandalkan omset sponsoring. Tadi sudah bahas di awal. Kalau user itu kita lebih stabil Bapak Ibu. Oke? Nah, ini perbedaan karakteristik menghasilkan omset dari pelanggan dan konsumsi pribadi. Ada perbedaan karakteristiknya. Kita sekarang bahas dulu mengenai sedikit pengetahuan umum Bapak Ibu. Mengenai generasi, ya, Anda bisa baca sedikit di sini, dan Anda bisa lihat Anda masuk generasi yang mana. Kalau saya, karena saya lahir 79, saya masuk di generasi yang sebenarnya perbatasan, ya, karena saya itu generasinya hampir milenial, Bapak Ibu, hampir milenial, oke? Ini beda-beda nih. Sebenarnya milenial ada yang bilang dimulai dari tahun 80 ke atas, tapi ada juga bilang 77 atau 78. Oke, let's say saya milenial awal Bapak Ibu. Ya saya masih milenial awal.
Nah, tapi sebagian teman-teman di sini ada juga yang sudah masuk generasi X, Bapak Ibu. Lahir 65 sampai 76. Ya, kayaknya kalau baby boomer nggak ada di sini. Kayaknya paling tua itu pasti generasi X. Nah, yang paling muda itu generasi Z, Bapak Ibu, yang di bawah sini. Oke, di bawah sini. Generasi Alpha itu umurnya masih sekitar 8-9 tahun. Ada nggak di sini umur 8 tahun? Nggak ada kan? Ya, Anda pasti generasi Z. Nah, kita harus lihat beda orang, beda umur, Bapak Ibu, ya, beda karakteristik kondisinya juga. Beda umur, beda generasi, beda karakteristiknya. Polanya beda, pola pikirnya beda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang muda-muda, generasi Z, teman-teman Anda mau mensponsori generasi milenial atau generasi X, Anda harus paham karakteristik mereka seperti apa. Sebaliknya, Anda yang generasi X dan milenial harus paham kalau mau sponsori generasi Z, Bapak Ibu. Ya? Oke. Nah, kita lihat. Beda juga caranya menghasilkan omset. Nih, kalau generasi X dan milenial awal itu pasti banyak ke offline. Kenapa? Karena saya lahir tidak dengan pegang handphone di tangan. Gitu. Enggak kan? Tapi kalau zaman sekarang generasi alpha apalagi itu sudah pegang handphone. Jadi begitu nangis baru lahir dikasih handphone, dikasih gadget dia diem. Ya, kalau kita enggak, kita masih pakai mainan-mainan zaman dulu gitu. Masih main kelereng waktu saya kecil, main gambar gitu kan. Layangan, sekarang main semua itu sama masih tapi pakai online semuanya. Ya, pakai online semuanya. Ke depan virtual reality sudah ada di Cina. Main layangannya pakai kacamata yang gede itu, VR itu, main layangan gini. Di dalam rumah, dalam kamar mandi sambil gitu bisa. Main layangan. Iya, asal pakai kacamata VR Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau generasi milenial akhir dan generasi Y itu sudah online. Oke. Nah, sekali lagi, proses dan cara itu bisa beda, tapi tujuan tetap sama. Yaitu apa? Kita mau jadi leader yang paket komplit. Paket komplit itu apa? Ya harus bisa semuanya. Yang pertama, sikap positif. Dari mana? Buku, CD, pertemuan. Nggak bisa digantikan. Saya kan mulainya dari online, Pak. Saya ini kan generasi Z gitu ya. Saya anak muda nih, saya kuliah, saya SMA. Saya sangat paham dengan gadget. Saya sangat terbiasa dengan namanya online. Jadi saya nggak perlu baca buku positif, CD, dan nggak perlu ke pertemuan ya. Nggak bisa. Itu yang membentuk Anda soalnya untuk menjadi seorang leader. Masa kalau Anda jadi bintang 8 above atau terima reward terus naik panggung nggak bisa ngomong? Kan malu-maluin. Oke? Itu malu-maluin Bapak Ibu. Anda harus belajar. Seperti kami dulu sama. Dari mulai jadi MC di OP. MC di home meeting malah. Buka home meeting kan jadi MC Anda kan? Kemudian jadi presenter di home meeting. Presenter di OP. Kemudian presenter di NDT. Dan seterusnya sampai jadi pembicara VS. Itu semua ada prosesnya. Kalau misalnya Anda generasi Z yang mulai dari online, Anda bisa jadi bintang 8 atau bronze line, silver line dan seterusnya, tetapi Anda tidak pernah mempelajari apa yang kami pelajari, nggak bisa public speaking, Anda nggak akan jadi pembicara juga di VS. Ya, oke. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Kemudian problem solving juga penting ya, memecahkan masalah. Jangan berpikir bahwa grup makin besar nggak ada masalah. Semua bisnisnya makin besar, grup kita makin besar, masalah makin besar. Nah, kita bisa mengatasi masalah besar karena belajar dari mengatasi masalah kecil. Bertahap. Dan semua itu butuh apa? Butuh people skill. Seperti buku, CD, dan pertemuan. Belajarnya dari situ Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menghasilkan omset jelas dengan closing. Oke? Nah ini pertanyaannya. Kan banyak banget tuh. Saya, para apren saya, Pak Naga, Pak Luis, dan beberapa leader saya yang orang-orang yang sudah lama di bisnis ini ya, sudah belasan tahun, yang mulai dengan sistem, dengan offline, gak ngerti online sama sekali. Kita sering bilang gini sama jaringan kita yang baru-baru, yang muda-muda. Kita sering bilang, jangan cuma online, tetap harus ke pertemuan. Betul? Tetap harus sistem. Benar gak? Nah, mereka, dolen-dolen kita itu, untungnya gak bilang sama kita ini. Bapak kenapa gak belajar online Pak? Ya, Bapak minta saya buat belajar tentang sistem. Baca buku, datang ke pertemuan. Karena kita bisanya hanya online sekarang ini. Oke, kita bisa terima gitu. Tapi sebaliknya, kenapa aplen-aplen yang menyuruh kita untuk belajar sistem nggak berpikir buat belajar online juga? Karena apa? Karena banyak anak muda yang sekarang ini mereka lebih suka jalankan bisnis ini di awal itu masuk dari online dulu. Nah, aplen-aplen kita yang tua-tua lagi, kan saya sendiri juga ya. Itu kan artinya mereka belum paham online. Nah, kenapa nggak sebaliknya kita berpikir begitu Bapak Ibu? Kalau orang online harus punya skill orang offline, kenapa nggak sebaliknya gitu? Oke? Nah, maka itu sebabnya saya pun beberapa tahun terakhir mulai belajar. Karena begitu saya sekarang presentasi, ketemu dengan para prospek yang masih muda, saya jadi bisa satu frekuensi dengan mereka. Karena saya juga ngerti online.
Tapi saya nggak butuh harus hebat banget. Karena saya nggak butuh ngasilin omset jualan online itu sampai 100 juta nggak perlu. Ya saya sebulan 3 sampai 5 juta bisa. Cukup, nggak perlu lebih dari itu. Yang penting adalah saya bisa ajarkan ke jaringan saya untuk menduplikasi hal yang sederhana. Omset kecil-kecil aja 3 juta sampai 5 juta itu nggak jadi masalah. Sudah bagus. Tetapi dengan omset yang segitu, mereka sudah mulai bisa terima bonus. Saat mereka terima bonus 1 juta, 2 juta dari Tiens, mereka tahu ini bisnis bagus. Sehingga mereka lebih gampang diarahkan buat ke sistem. Ujung-ujungnya kalau kita bicara jaringan yang stabil tetap harus dengan sistem. Yaitu apa? Sistem itu edifikasi, konsultasi, no crosslining. Termasuk juga alat-alat bantunya. Datang ke pertemuan, baca buku positif, beli CD. Tapi kita masuk dengan hal yang mereka suka dulu. Para anak muda ini yaitu apa? Online Bapak Ibu. Oke, jadi kita harus renungkan. Nantinya di Bali ini semoga yang kemarin stres kalau dengerin online sekarang jadi berubah ya. Kan banyak tuh ya stres kemarin dengerin online. Nah, lebih bagus juga orang offline juga punya skill online. Nah, berikutnya lagi. Untuk member baru, intinya adalah dibantu secepatnya mendapatkan bonus. Nah, jadi Anda tahu kan, kenapa sekarang ini banyak jaringan anak muda berkembang dengan cepat? Karena mereka gampang sekali menjual produk, Bapak Ibu. Saat mereka gampang menjual produk, si distributor baru ini, downline baru ini lebih gampang mendapatkan bonus kan? Dari dulu sampai sekarang, upline saya ngajarin hal yang sama. Pokoknya namanya downline baru itu secepatnya harus dibuat terima bonus. Join bulan ini, bulan depan terima bonus. Malah kalau sekarang 2 minggu kan bisa terima bonus. Lebih bagus lagi. Karena saat seseorang terima bonus, mereka jadi semangat. Mereka jadi yakin bahwa bisnis ini jalan. Oke ya? Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Secepatnya dapat bonus. Bisa dengan offline, bisa dengan online. Nah beda sponsor, beda cara. Kalau Gen X Bapak Ibu, generasi X tadi, segera buat daftar nama pasti caranya. Orang closing, join, ajarin daftar nama. Dengan cara fast SP yang biasa. Kemudian buat home meeting, kemudian presentasi atau cari orang sakit buat jual produk kan? Iya, nggak masalah. Saya masih lakukan itu juga kok. Nah, tetapi kalau Gen Y beda lagi Bapak Ibu. Gen Y atau Gen Z ya, mereka diajarinnya apa? Online selling. Nah, yang lebih bagus yang mana sebenarnya? Lebih bagus kalau kita lakukan dua-duanya. Oke? Keduanya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ketemu sama anak muda yang dia frekuensinya nyambung ke online, saya ajarin dia jualan online. Sesegera mungkin segera jualan, menghasilkan omset, menghasilkan bonus. Atau bahkan ada bonus eceran karena dia jualan bisa dengan selisih harga. Nah, kalau ketemu yang memang dia bukan generasi milenial gitu ya, tapi generasi X, ya sudah, nggak paham online, handphone hanya dipakai buat apa? Buat WhatsApp sama buat telepon, ya sudah. Di awal saya akan ajarkan dia buat cara lama, yaitu apa? Bikin daftar nama, home meeting, presentasi cara orang sakit Bapak Ibu. Lakukan dua-duanya nggak ada masalah kan? Nah itu sebenarnya kita harus bisa 2 skill ini Bapak Ibu, offline ataupun online. Karena prinsip kita di bisnis MLM itu adalah duplikasi. Kita duplikasi hal-hal yang simple. Offline kita simple, online juga simple. Kalau saya ngajarin orang buat jualan 100 juta, itu akan jadi masalah. Yang pertama, saya juga nggak bisa jualan 100 juta. Dan kalau udah bicara ilmu 100 juta, online dengan omset 100 juta, otomatis ilmunya tingkat tinggi Bapak Ibu. Dan kalau tingkat tinggi nggak bisa diduplikasi. Makanya nggak perlu. Kita lakukan hal yang simple. Ya, prinsipnya yaitu KISS. Keep it simple. Student Bapak Ibu ya. Kalau stupid tadi saya dimarahin. Ya, banyak generasi X di sini soalnya. Jadi keep it simple, student gitu. Jadi kita harus melakukannya memang dengan sederhana supaya bisa diduplikasi. Oke, berikutnya lagi sponsoring. Nah, ini nih, yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lain di luar sana itu sponsoring. Bisnis konvensional tidak pernah mensponsori customernya. Anda beli bensin ke SPBU, nggak mungkin kan yang jaga bilang, Pak, yuk Bapak daripada cuma beli bensin terus kita ajak buat jualan bensin juga, kan nggak bisa. Bapak daripada beli di toko baju saya terus, mendingan Bapak jadi pemilik bisnisnya juga. Nggak begitu kan di luaran. Tapi kalau di bisnis ini, Bapak Ibu daripada Bapak Ibu membeli kalsiumnya terus. Karena buat masalah tulang misalnya, kenapa nggak jadi member sekalian? Ya saat Anda jadi member, keuntungannya ini itu kita bisa jelaskan. Oke? Hanya di bisnis MLM Bapak Ibu yang seperti ini. Yang kedua, oke? Nah ini sudah saya jelaskan dua-duanya. Lanjut lagi. Nah sekarang kita bicara standar bonus downline yang sehat di awal. Di awal. Tadi saya bilang secepatnya kita buat si downline baru terima bonus. Standarnya berapa? Minimal di 2 juta. Oke? Dan paling enggak dia sudah di level gold. Kalau masih di silver ke bawah, itu masih terlalu kecil bonusnya nanti. Jadi saya pakai contohnya gold ya. Ini bonus di bulan-bulan awal 2 juta, itu udah bikin orang survive. Caranya gimana? Simpel banget. Sponsori 2 gold di bulan tersebut. Otomatis jadi platinum kan? Lebih besar lagi persentase bonusnya.
Oke, ini dari klip OP Bapak Ibu. Ini bonusnya. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa menjaga dolen-dolen baru kita yang baru 1 bulan, 2 bulan, itu mereka terus stabil bisa terima bonus di angka 2 juta. Bisa juga dari pelanggan ya, jangan lupa ya, tadi jualan online Bapak Ibu atau jual offline. Nah, saat kita bisa buat mereka tetap di bonus 2 juta, secara manusia, ya secara keyakinan, mereka lebih yakin Bapak Ibu. Di bulan awal bonus di Tiansi, MLM, 2 juta itu sudah bagus. Di luaran sana dengan marketing plan yang tidak sebagus Tiansi, banyak perusahaan MLM lain bonusnya cuma ratusan ribu. Saya tahu itu, ratusan ribu Bapak Ibu. Ya, dan butuh punya omset yang jauh lebih besar, sponsor jauh lebih banyak buat bisa terima bonus sampai 2 juta. Di bisnis Tiansi gampang sekali buat bisa mendapatkan 2 juta tadi ya. Nah, makanya harus jaga Bapak Ibu supaya paling enggak 2 juta ini bisa masuk. Saat bonus 2 juta dia nikmatin, dia akan lebih semangat. Anda mau arahkan buat home meeting yang banyak, prestasi yang banyak, datang ke pertemuan, langsung kejar jadi CP, ayo beli NetP, langganan NetP, beli starter pack, lebih gampang. Patokannya adalah kalau downline sudah terima bonus, mau disuruh nyemplung sumur juga mau Bapak Ibu. Sudah terima bonus soalnya. Kasarnya gitu ya. Mau diapa-apain sama plan, mau. Disuruh ini, suruh itu, mau. Kalau orang nggak terima bonus, nggak teachable. Jadi kalau Anda punya downline yang nggak teachable, ayo stok tiket OP, stok tiket VS. Aduh Pak, males. Aduh Pak, malas, ujung-ujungnya pasti apa? Karena bonusnya kecil banget atau nggak terima bonus. Jadi keyakinannya jadi berkurang Bapak Ibu. Oke? Nah, next lagi. Nih, beberapa contoh cara kita untuk mencapai bonus yang 2 juta. Sponsori 2 new gold atau offline selling 10.400 atau online selling 10.400. Itu range bonusnya sekitar 2 juta. Tadi sudah ada di gambar di depan. Nah, ini secara PBO kurang lebih mendekati royal. Atau kalau Anda emang royal sekalian, ya sudah. 12.000 PV, TNPV-nya, ya sudah. Pasti itu bonus di atas 2 juta. Kemudian, daftar nama atau database pelanggan adalah modal dasar kita untuk selling. Termasuk untuk sponsori orang juga Bapak Ibu. Itu seperti nyawa kita di bisnis ini. Downline kita akan terus semangat kalau dia punya daftar nama yang masih panjang. Daftar nama tinggal sedikit, orang mulai malas. Ya, itu nyawanya seperti tinggal tipis Bapak Ibu. Jadi kita harus terus perbanyak daftar nama. Nah, nama daftar nama dengan apa? Dengan prospecting. Nah, prospecting pun sebenarnya ada prospecting offline dan juga online. Karena kalau kita hanya offline, kita terbatas prospectingnya. Kita terang-terangan aja nih, jujur aja. Ya, kalau Anda di luar sana punya target sehari prospecting 5 orang, rutin selama sebulan aja. Kira-kira susah atau biasa-biasa aja? Sanggup gak Bapak Ibu? Sanggup 1 bulan. Kalau setahun terus seperti itu, tiap hari loh, 5. Nambah 5 daftar nama. 2 deh. Gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Karena saya juga tahu. Ya saya juga lakukan. Tetapi gak gampang. Buat 2 aja setiap hari. Terus rutin selama bertahun-tahun, 1 bulan masih gampang. Ya kan? Tapi kalau sudah bertahun-tahun, susah sekali Bapak Ibu. Nah, kenapa Anda gak coba dengan prospecting yang online? Oke? Karena kalau online, kita bisa prospecting 10, 20, 30 orang dalam sehari. Dan rutin Anda lakukan tiap hari. Jauh lebih mudah. Ya, saya akan bahas caranya, karena itu nanti sudah masuk ke ranah yang online. Tetapi saya cuma menjelaskan, karena judulnya apakah harus online. Ya, tidak harus. Intinya kesimpulannya tidak harus. Tapi kalau Anda bisa membuat Anda lebih mudah membangun bisnis ini, membuat Anda lebih mudah mensponsori orang, membuat Anda lebih mudah menghasilkan omset, memperbesar bonus Anda, kenapa nggak Anda kerjakan gitu kan? Ya. Nah, keunggulan prospecting offline adalah hukum rata-rata lebih bagus. Kenapa? Kita kenal langsung sama orangnya. Kita ketemu orang di mall, kita nyapa dia, atau kita ketemu dia di pesawat, atau di kereta api, atau di kapal, atau dimanapun, kita nyapa dia, kenalan, tukar nomor telepon, itu kita sudah kenal sama dia. Waktu kita kontak, lebih mungkin dia akan ngangkat telepon kita, respect sama kita. Iya, oh yang ketemu di bus kemarin ya Pak ya, Pak Erik ya, oh iya apa kabar Pak? Oke ya, orang biasa lebih enak kalau kita sudah kenal. Kalau online, sekali lagi, orangnya nggak kenal sama kita. Jadi biasanya hukum rata-ratanya akan lebih kecil. Tetapi kalau misalnya prospecting offline, kita 10 orang prospecting, kita presentasi 10-10-nya, kemudian hanya join 1, tetap aja 10 banding 1 kan? Iya. Kalau Anda online, Anda prospecting 50 orang. 50 orang, hanya 1 yang join juga. Perbandingan jauh banget ya. 10 banding 1 kalau offline, kalau online 50 banding 1. Tetapi secara effort lebih mudah Anda prospecting online 50 orang yang akhirnya join 1 daripada Anda prospecting offline 10 orang yang akhirnya join 1. Jadi kenapa nggak lakukan dua-duanya? Oke Bapak Ibu? Ya, kita lanjut lagi. Sedikit saya bahas mengenai keunggulannya.
Tambahan lagi ya. Modal kecil. Pasti. Ya, bahkan offline-nya selama kita tiansi pasti modal kecil. Yang kedua, resikonya kecil. Bahkan kalau misalnya banyak anak muda, mereka lebih suka online di awal karena mereka masih takut dengan penolakan. Maka nantinya pun harus belajar ya. Karena penolakan itu bagus. Harus ditolak. Harus mengalami gak enaknya. Karena gagal sama sukses itu satu paket. Tetap aja gak bisa kita hindari namanya penolakan. Banyak anak muda yang join dan mereka jalani online karena malas ditolak, takut ditolak, mereka tetap nantinya juga harus presentasi. Kalau mau bisnisnya besar ya. Tapi intinya di awal resikonya kecil secara modal, bahkan secara penolakan pun juga kecil kalau online. Yang kedua, gak perlu macet-macetan, pasti. Kemudian yang berikutnya lagi, hemat waktu. Bisa di mana saja. Kemudian pelanggannya dari seluruh dunia. Kita bisa punya potensi buat mensponsori orang dimanapun. Kandasi internasional, bisa seluruh dunia. Minimal pun se-Indonesia. Anda bisa sponsori punya jaringan dimanapun. Tadi saya bilang sama Anda, di hari yang sama, dari orang yang saya nggak kenal hanya dari pelanggan, saya bisa sponsori orang satunya di Serang, di Barat, satunya di Semarang. Ya, ujung ke ujung. Bisa join. Ya, setelah join baru kenalan tadi saya bilang sama Anda. Kemudian Anda bisa lihat ada lagi survei bilang bahwa setiap orang Indonesia nih, itu kita nggak bisa lepas dari namanya gadget, terhubung dengan internet, itu setiap harinya itu kurang lebih 4 jam. 4 jam per hari. Kalau 4 jam nggak jadi duit, ngapain Bapak Ibu? Sayang banget. Ini juga terjadi dengan para anak muda zaman sekarang. Gak cuma yang muda Bapak Ibu, ibu rumah tangga juga banyak. Ya jaringan saya di Jawa Timur tuh banyak ibu-ibu rumah tangga sekarang ngajarin online ke anak muda Bapak Ibu. Ibu-ibu loh, umurnya juga bukan umur masih ibu muda 20-an tahun, enggak. 40-50 tahun ke atas, mereka ngajarin anak muda SMA bahkan kuliah awal untuk jualan online. Awalnya mereka nggak ngerti, tapi mereka belajar Bapak Ibu. Jadi banyak banget nih potensinya dari orang yang pegang handphone, yang kita bisa ajak mereka buat join tiansi, masuk ke awalnya dari online. Kemudian nih, potensi besar transaksi perdagangan online Indonesia, yaitu 288T di tahun 2015. 2016 naik jadi 394, kenaikannya besar sekali, 50%. 2017, 18, 19 udah jelas. Makin besar dan makin besar lagi. Karena pola hidup kita juga berubah. Sekarang lebih banyak online Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sadari ini. Ini contoh aja. Ya, bahwa perusahaan-perusahaan besar dan lama ya yang sudah stabil sebenarnya. Itu mereka bisa kalah valuasinya dengan perusahaan-perusahaan yang masih baru. Contoh, Sahid. Dia punya tower di Sudirman di Jakarta. Ya, di pusat sentral ya. Sentral Business District di sana. Itu towernya tertinggi di Indonesia, gedungnya 1,5 triliun nilainya Bapak Ibu. Nah, Sahid perusahaan yang sudah puluhan tahun, yang punya juga sudah tua, sudah generasi kedua atau bahkan ketiga sekarang yang ngurusin. Tetapi valuasinya, nilai perusahaannya itu masih kalah besar sama Tokopedia yang baru beberapa tahun. Contoh lagi, Garuda sudah sejak tahun 40-50-an Bapak Ibu, sudah lama umurnya, setengah abad lebih. Punya perusahaan yang besar, pesawatnya banyak. Satu pesawatnya harganya mahal sekali ya. Sampai satu Boeing 737 itu bisa 800 miliar. Kalau yang wide body bisa sampai 2 triliun harganya gitu. Nah, dia punya banyak pesawat. Terus valuasi perusahaannya itu 12,3 triliun nilai perusahaannya. Nah, sementara valuasinya Gojek yang baru beberapa tahun sudah 17 triliun. Sementara dia nggak punya motor sama sekali. Anda sadar nggak? Perusahaan transportasi terbesar di dunia online, taksi, Uber. Gak punya mobil sama sekali. Perusahaan ojek terbesar di Indonesia adalah Gojek. Tidak punya motor sama sekali. Perhotelan terbesar di dunia adalah Airbnb. Gak punya satupun kamar hotel Bapak Ibu. Jadi yang dulunya kerja di Ritz-Carlton nih, sadar gak Bapak-Bapak nih? Yang dulunya di Ritz-Carlton kan perhotelan. Ritz-Carlton sorry, kalah sama yang namanya Airbnb. Padahal Ritz-Carlton hotelnya besar-besar, mewah-mewah kan? Iya, Sheraton mewah-mewah kan, Accor misalnya, atau aduh banyak lah ya. Nah, tapi mereka kalah sama Airbnb yang bahkan gak punya satu kamar pun. Oke? Anda mulai harus paham, namanya online itu luar biasa. Nah, kita di bisnis MLM juga gak bisa lepas dari situ. Tantangannya adalah waktu kita mengajak orang berbisnis online, ada beberapa. Yang pertama itu produk, ini proses ya. Singkatannya proses, pertama produk, yang kedua adalah promosi, toko online-nya sendiri, closing skill, mentoring, dan database konsumen. Database kita sudah bahas tadi, dengan offline juga bisa, online bisa lebih besar lagi. Ada banyak sekali cara. Oke?
Terus kita dari atas lagi ya, produk. Beruntungnya kita bisnis Tiansi Bapak Ibu, kita punya produk yang sangat unik. Ya, sangat unik dan gampang dijual. Terutama karena sekarang sudah terkenal. Kalau Anda googling sekarang kalsium terbaik dunia, keluarnya Tiansi. Masker terbaik dunia, keluarnya Tiansi. Ya, spirulina Bapak Ibu. Nah, kita punya produk yang bagus banget. Banyak orang bisnis di luaran sana, mereka sekarang ini banyak yang sudah pensiun. Banyak yang sudah pensiun. Atau bahkan memensiunkan diri lebih cepat karena mereka pengen berbisnis online. Ikutin tren Bapak Ibu. Nah, tapi yang jadi masalah, nomor satu, biasa mereka bingung produknya apa yang mau dijual. Emang gampang cari produk di luar sana. Anda bayangkan deh, Anda sekarang nggak di bisnis Tiansi, Anda pengen jualan online. Cari produk, apa yang mau dijual. Ada banyak banget dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Anda buka marketplace, ya, ada banyak banget produk yang bisa dijual. Semua barang ini semua bisa dijual Bapak Ibu sekalian. Anda mau cari apa? Nggak gampang. Tapi kalau kita ketemu prospek, kita tinggal bilang sama mereka, Bapak Ibu, Anda nggak usah pusing masalah produk. Kita sediakan produknya bagus. Training produknya juga ada. Terbukti bagus, tenang aja. Sudah ada barangnya, fase pertama sudah beres dulu, tahap awal. Yang kedua apa? Promosinya. Promosi gimana caranya? Tenang, diajarin. Kan gitu diajarin. Anda prestasi pun diajarin juga kan? Dibantu sama upline-nya. Online juga sama, diajarin juga. Kemudian siapin toko online-nya, diajarin. Closing skill-nya, diajarin. Kan di sini kita diajarin buat closing orang. Ya, baca buku dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan bersyarat seperti ini. Mentoringnya, iya jelas dong, kan punya upline. Punya mentor ya. Database juga. Diajarin juga dari cara punya kita sendiri sampai kita menambah database dari luar yang tadi saya bicara prospecting. Oke? Nah, jadi ujung-ujungnya adalah kalau kita bicara offline dan online tadi Bapak Ibu, tetap nggak lepas dari yang namanya kerja tim. Mentoring tadi apa? Orang baru dibantu caranya seperti apa? Baik offline online sama aja. Nah, ujungnya apa? Kerja sama tim. Kita tetap membangun bisnis jaringan. Kita nggak bisa sendirian ya. Nah, Steve Jobs pernah bilang nih, bisnis yang besar nggak pernah dilakukan oleh satu orang, tapi oleh tim. Oke? Tidak ada Superman di bisnis ini, yang ada super tim Bapak Ibu. Nah, makanya Anda beruntung di Bali, saya tahu banget Bali. Anda punya tim yang luar biasa. Ya karena rekan-rekan Anda, para leader yang ada di depan sini, ini orang-orang yang mereka loyal dengan bisnis ini, peringkat-peringkat tinggi, sudah terima reward, dan secara skill mereka sudah sangat-sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada yang ada di sini, tepat sekali. Ya, ada di bisnis Tiansi di Pulau Bali ini. Aplaus buat leader kita di depan. Oke. Nah, kerjasama tim itu membuat bisnis kita lebih cepat meningkat secara momentum. Ya, saya sedikit bikin gambar bagan buat Anda. Saya jelaskan sedikit ya. Yang pertama itu kita mulai dari presentasi ya. Home meeting atau one on one. Itu cara ngasilin omset. Yang keduanya, ini adalah prosesnya. Kita buat orang-orang yang mereka sudah kita presentasi datang ke pertemuan. Kadang nggak bisa langsung closing kan, kita ke pertemuan. Anda sudah tahu ini normal kok Bapak Ibu, saya cepat aja. Yaitu apa? OP, kemudian NDT berikutnya. Saya sudah join atau mau join, sudah positif, NDT. Belajar, 7 langkahnya seperti apa. Kemudian vision seminar. Ini yang normal ya, sistem Bapak Ibu ya, offline. Terakhir pertemuan bersyarat. Nggak semua orang bisa hadir, harus ada challenge-nya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang Anda nggak pernah hadiri. Itu pertemuan paling penting. Nah, pertemuan yang Anda nggak hadiri biasanya pertemuan yang bersyarat Bapak Ibu. Karena kalau bersyarat kan lebih susah. Kalau Anda nggak nyampe syarat nggak boleh ikut masuk gitu. Nah, tetapi kita bisa suplementasi artinya kita lengkapi Bapak Ibu itu dengan yang online sebenarnya. Nih, presentasi butuh daftar nama sama prospecting. Kita bisa offline, kita bisa online juga di sana. Kemudian selain pertemuan-pertemuan umum yang dari One Vision, kita bisa lakukan pertemuan-pertemuan yang intern, ya yang intern, baik yang offline atau dalam hal ini saya bahas yang online, yaitu apa? Kopdar. Kebetulan kalau saya pakai istilah kopdar, sekali lagi Bapak Ibu, ini yang saya lakukan dan banyak grup saya lakukan, termasuk di Bandung yang para anak muda Bapak Ibu ya. Jadi tetap aja Anda harus konsultasi ke upline Anda, oke ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi saya hanya cerita saran, Anda bisa lakukan ini. Kopdar, cek kesehatan juga boleh. Anak-anak muda tetap mereka cek kesehatan. Tetap pakai cek kesehatannya karena mereka tetap juga jual produk secara offline. Belajar supaya berani ketemu sama orang sakit, berani ketemu sama orang lebih tua, berani presentasi. Tetap people skill penting kan. Kemudian ada grand home meeting contohnya. Home meeting tapi rame-ramean. Home meetingnya itu presentasinya apa? Bisa yang file OP yang standar, bisa juga yang isinya kopdar lebih ke arah online. Itu relatif ya. Kita sering adakan gonta-ganti. Offline online kita lakukan semuanya. Kemudian untuk melengkapi pertemuan bersyarat yang dari OV, banyak juga pertemuan yang kita bisa bikin lagi. Pertemuan bersyarat yang under group yang kita bisa bikin lagi. Contoh, ada yang bikin CPD, ya, Core Producer Day. Ada yang bikin CPW,
Convolution weekend. Kemudian meeting bersyarat lainnya dengan upline. Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Ini fungsinya apa? Untuk mendidik. Kenapa kita butuh pertemuan tambahan yang bersyarat? Karena online itu kecepatannya cepat sekali, tapi didikannya lama. Ya, Anda paham? Offline, dua perbedaan karakteristik. Offline itu lambat, tetapi didikannya bagus. Ya, sementara online itu cepat, tapi segala sesuatu yang cepat itu mendidiknya keteteran gitu, gak kekejar. Pertambahan masanya banyak anak muda, tetapi untuk membuat mereka jadi leader yang bagus, gak kekejar, pertemuannya terlalu sedikit Bapak Ibu sekalian. Maka harus sering bikin meeting-meeting grup seperti ini. Ya, saya yang mengalami, karena saya mengalami di beberapa kota di jaringan saya anak muda, pertambahannya luar biasa. Ya VS, ya kalau Anda lihat di Jawa Barat, VS-nya ribuan ya. Ribuan dia itu kayak di Bandung bisa 5.000 sampai 7.000 orang. Satu kali VS. Kota Bandung, sementara di pinggir-pinggirannya itu semua sudah ada VS yang juga skalanya ribuan. Kebayang gak? Ya di Garut sekian ribu. Di Jatinangor sekian ribu. Jadi buka VS di sekitar-sekitarnya pun tetap ribuan. Sementara kota Bandungnya juga paling besar, sampai 5.000 sampai 7.000 orang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pertambahan masa cepat sekali dengan online Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah keteteran di pengajarannya, people skill-nya. Itu sebabnya kalau nggak dibikin banyak pertemuan, nggak dibikin banyak meeting, training buat para grup kita yang baru-baru ini, yang anak muda, nggak kekejar. Oke ya, jadi ini pelengkap. Nah, intinya adalah membuat downline dari awal join, itu terus terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan business Tians. Karena kalau kita nggak intens membuat mereka terus terlibat dengan Tiansi, dengan pertemuan bersyarat, meeting dengan upline, KOP lagi, kopdar lagi, dan no meeting dan seterusnya, mereka bisa hilang, cepat hilangnya. Namanya juga anak muda kan, bisa bicara karakteristik anak muda. Istilahnya euforianya tinggi gitu loh. Kalau diajak ke sana, oh, ayo banyak rame-rame gitu. Begitu berhenti, rame-rame juga berhenti gitu. Euforianya tinggi, itu sebabnya kita harus terus buat mereka stabil dengan banyak pertemuan. Harus terlibat dengan Tiansi terus. Jangan kemana-mana. Oke, lost 1 bulan hilang biasanya. Sebulan gak ke pertemuan, gak ketemu upline, hilang. Ya, nah, leader yang bertahan dan solid biasanya berasal dari satu lingkungan atau kelompok yang sama. Komunitas yang sama. Contoh, banyak orang yang waktu awal mensponsori, orang-orang awalnya, front awalnya, itu biasa teman-teman dekat, keluarga, atau satu tempat kerja. Contoh di sini banyak nih. Pak Adi, siapa lagi ya? Yang dari perhotelan, Pak Ari, terus siapa lagi? Ada banyak. Itu contoh tuh. Dari satu tempat kerja yang disponsori siapa ya? Teman-teman dekatnya di kerjaan itu. Kayak saya mahasiswa. Front awal saya siapa? Ya udah ya teman-teman saya kuliah, teman-teman saya kos gitu. Nah biasanya ikatannya lebih kuat. Karena sudah dari sononya. Dari sebelum join Tiansi sudah kenal Bapak Ibu. Ya senasib sepenanggungan gitulah. Anak kos, IP sama-sama jelek. Udah lalu gak ada masa depan, gua gak ada masa depan. Kita Tiansi aja gitu Bapak Ibu ya. Biasanya begitu. Oke. Nah, terus punya persamaan latar belakang tadi saya bilang. Nah, punya visi dan impian yang sama juga. Kalau visinya nggak nyambung, ya nggak ada gunanya. Teman saya yang kuliah dulu, visinya nggak nyambung. Saya mau passive income. Suatu hari saya mau jalan-jalan ke luar negeri dapat duit terus. Nggak mau kerja di belakang meja. Teman saya bilang, kalau buat saya penting namanya jabatan. Meskipun manajer, ya gajinya cuma 5 juta, buat dia lebih penting daripada bonus 40 juta dari Tiansi bintang 8 Bapak Ibu. Ya sudah, itu pilihan dia. Jadi kita harus tetap punya visi dan impian yang sama dulu buat kita bisa satu tim, ya. Nah, good team player terjadi ketika kita membangun bisnis kita dengan fondasi yang bagus, yaitu apa? 3 prinsip dasar. Nah, saya nggak akan bahas 3 prinsip dasar lagi, bukan bagian saya hari ini. Anda juga akan banyak dengar di acara-acara berikutnya, termasuk di RW dan sebagainya, ya. Oke, nah kesimpulan terakhir, offline dan online itu adalah cara kerja. Sedangkan sistem itu landasan kita membangun bisnis ini. Jadi jawaban dari pertanyaan di awal, judul hari ini, materi Bapak Ibu, apakah harus online? Itu pilihan Anda. Karena semua cara kerja. Offline, online cara kerja. Tapi saya sudah sebutkan sama Anda, bahwa online itu banyak keuntungannya. Jadi why not? Saya bisa bilang sama Anda, why not? Oke? Tapi selain itu, yang mutlak, tadi pilihan, sekarang mutlak. Yang mutlak adalah, tetap kita harus kerjakan dengan sistem. Itu landasan kita. Anda mau offline, Anda mau online, ujung-ujungnya pasti tetap Anda kerjakan dengan sistem. Sistem itu apa? 3 prinsip dasar. Selama kita ngerjakan dengan 3 prinsip dasar, plus dengan dibantu, alat bantu tentunya ya, pengembangan diri, pengembangan skill kita nggak akan kemana-mana. Dan saya percaya di Bali ini, 50% anak muda nih sekarang. Banyak anak mudanya ya. 50% anak agak tua Bapak Ibu ya. Saya juga agak tua ya, karena saya juga udah nggak muda lagi Bapak Ibu. Tetapi generasi peralihan seperti saya ini, dari mulai yang offline sekarang mulai belajar ke online,
Saya ngelihat anak muda punya potensi yang besar. Sehingga yang kita tinggal lakukan adalah kita didik mereka dengan apa yang kita punya, apa yang kita pelajari dengan sistem ini, sehingga kemampuan mereka dengan online yang memang mereka mahir dengan gadgetnya mereka, sudah pintar dengan online dari waktu lahir gitu Bapak Ibu ya. Itu kita bisa arahkan mereka tetap untuk ngerti bahwa bisnis ini mau besar harus dengan sistem. Dan saya percaya setelah VS hari ini, VS berikutnya Bali, pertemuan-pertemuan besar di Bali akan berjalan makin besar lagi, dan banyak anak muda di sini nanti akan menggantikan kami yang anak tua ini untuk jadi orang sukses yang berikutnya. Oke, terima kasih Bali, sampai ketemu di VS.